Alhamdulillah alladzi syarrafa habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raj wa syarrafa hadhihi al ummah bis salawatil khamsi takunu mi'rajan ila rabbinal karim wa syarrafana ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'atihil uzma fi yaumiddin wassalatu wassalamu ala man da'a rabbuhu wa awsalahu ila maqamin lam yasil ilaihi qablahu wa la ba'dahu siwahu minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin maqamun yusharrifuhu Allah wa yukarrimuhu wa yaqulu lahu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh fa farrada alayhi wa ala ummatihi khamsa shalawatin takunu sababan linajatihim fi yaumiddin min jami'il azabin naril jahim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi da'a ummatahu ila dukhulil jannah wa hum yadkhulunal jannata kulluhum illa man aba min ahlil kuffar wa ahlil jahidin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa'i rabbil alamin fi jannatin na'im birridwan war rahmah wal maghfirah wa naili jami'il maram bijiwari rabbinal karim amma ba'd sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken utaminipun para rama-rama yai sesepuh bini sepuh haji sepuh ugi Bapak Ali Syafa ingkang dados ketua napa kepala dan ketua rombongan dan yang membawa perubahan yang sangat luar biasa di MTS ini. Saya pertama kali masuk di MTS ini masih kurang dalam segala hal, mulai dari bangunan dan segalanya. Sekarang sudah insya Allah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kenapa saya utamakan diridhoi Allah? Karena kemajuan dalam fisik, kemajuan dalam bangunan itu nilainya paling kecil di antara semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ridho Allah adalah segala-galanya. Mudah-mudahan bisa diraih bersama-sama. Allahumma. Sedaya ingkang sami rawuh, orang besar tentu mendapat cobaan lebih besar daripada yang lainnya. Itu sudah menjadi sunnatullah. Semakin tinggi nilai seseorang di sisi Allah, semakin tinggi pula cobaan yang harus diterima. Semakin sempurna derajat seseorang, maka semakin banyak musibah yang harus diterima. Itu sudah gawane wong urip. Maka kata Mbak Yai saya, nek wong urip kok wedi coba ya ora usah urip. Iku wis dak bakal ana coba merah-merah. Makanya ndak ada orang mati dapat cobaan. Ya.
Selama kita masih hidup, maka nikmat dan musibah akan selalu datang silih berganti. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah priyantun yang paling mulia di sisi Allah. Kalau Rasulullah berdoa pasti akan dikabulkan. Tapi justru semakin tinggi derajat Rasulullah, semakin Allah memberi cobaan yang bertubi-tubi. Di antara cobaan berat yang disandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu wafatnya beliau Sayyid Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa saya kasih doa radhiyallahu anhu? Walaupun ada satu pendapat bahwa Sayyid Abu Thalib belum masuk Islam, tapi ada pendapat lain yang mengatakan Sayyid Abu Thalib sudah masuk Islam sebelum wafat. Kebetulan saya dikasih kitab oleh seorang Habib. Kitabnya kecil, nama kitabnya Asnal Matalib fi Imani Abi Thalib. Podo-podono kaule kula milih kaul sing nerangno Sayyid Abu Thalib sudah masuk Islam. Boleh kan milih kaul? Boleh. Cara berwudu saja ada kaul boleh dipilih. Cara sholat saja ada kaul boleh dipilih. Ya, apalagi istri milih oleh terus. Ada kaul mengatakan Sayyid Abu Thalib sudah masuk Islam sebelum wafat, dan di sini saya memilih kaul itu. Pada tahun ke-10 dari kenabian wafatlah paman Abu Thalib. Kalau paman Abu Thalib tahun 10 dari kenabian wafat, berarti Rasulullah usia berapa? Berapa? 50. Karena Rasul diangkat Nabi usia 40. Di 10 tahun kenabian Sayyid Abu Thalib wafat. Tidak ada duka yang tinggi, yang berat, tidak ada susah yang mendalam, tidak ada gundah yang membekas sebagaimana susahnya Rasulullah ketika ditinggal wafat oleh Sayyid Abu Thalib. Lho Pak, mosok Nabi bisa susah? Lho, Nabi ya bisa susah, wong a'radul basyariyah. Susah juga bisa, senang juga bisa, mangkel juga bisa, tapi tidak sampai pada mangkel yang diharamkan Allah. Namanya a'radul basyariyah. Wafatnya paman Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu budak, dijanji sama bosnya Umayyah. Wahsy, kalau kamu nanti perang Uhud berhasil membunuh Hamzah, kamu saya bebaskan, tak lepas. Jadi Wahsy perang itu tidak mikir apa-apa. Mau ada orang di depannya sudah dibiarkan. Asal dia tidak terganggu, dia tidak peduli. Hanya nginceh satu orang, paman Hamzah. Karena dia kepingin merdeka dari sifat hamba sahaya. Itu Wahsy. Jadi kemanapun paman Hamzah selalu diawasi oleh Wahsy. Sampai dalam kesempatan dilempar dengan tombak, kena paman Hamzah. Masya Allah. Setelah kena, dibedah dadanya, hatinya dikeluarkan, dikemah-kemah yang namanya Hindun, sampai dicabik-cabik itu mayat paman Hamzah.
Hampir tidak ada orang yang mampu mengenali kecuali saudara perempuannya. Setelah perang dicari. Masya Allah, apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Rasulullah marah, tapi tidak marah yang keluar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sampai Rasulullah, demi Allah, saya belum puas sebelum membalas 70 gembong-gembong orang kafir. Masya Allah, satu jaluk ijol 70. Diingatkan sama Allah, Muhammad, masa satu minta ganti 70. Akhirnya Rasulullah tidak dendam. Jadi dendam itu a'radul basyariyah, tapi cepat reda. Diingatkan oleh Allah. Dan mangkelnya Rasulullah kepada Wahsy ini sulit hilang. Sampai di setiap pertemuan Rasulullah, Wahsy, kalau ada pertemuan orang banyak, kamu tidak usah lihat ya, tidak usah nongol di depanku. Menyebabkan saya akan teringat tentang dendam Paman Hamzah, karena membekas itu. Maka sahabat Wahsy tahu diri, setiap ada kumpul orang banyak, beliau berada di posisi yang tidak dilihat Rasulullah. Maklum, karena a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan itu a'radul basyariyah. Tidak ada kesusahan yang mendalam melebihi sepeninggalnya wafatnya Sayyid Abu Thalib. Sayyid Abu Thalib tahu ya, bapaknya Sayyidina Ali, kakaknya romonya Rasulullah. Maka paman Abu Thalib dengan Rasulullah besan, Pak D tapi menjadi besan. Sayyidina Ali dengan Rasulullah nak dulur. Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali pernah ponaan, dinikah oleh Sayyidina Ali. Boleh bahkan afdol. Karena sudah masuk pada taraf kedua. Yang makruh itu taraf pertama. Nak dulur itu makruh. Nak dulur itu tunggal nopo? Tunggal mbah. Nah, tunggal mbah itu makruh. Karena diteliti syahwatnya kurang kenceng. Ya, terlalu dekat gennya. Sudah halal tapi kurang kenceng. Makanya biasanya anaknya juga idiot. Karena syahwatnya kelowor-kelowor, akhirnya jadinya juga kelulur-kelulur. Itu pengaruh. Kalau Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, istilah dalam fikih qarabah ba'idah. Kerabat tapi sudah mulai jauh. Dikatakan kerabat karena dekat, dikatakan mulai jauh karena sudah 2 tingkat. Nah itu paling bagus qarabah ba'idah ya. Seperti saya dengan mantan istri saya, mantan pacar saya. Saya dengan mantan pacar saya itu misanan. Misanan itu tunggal buyut ya. Itu katanya orang kuno, rabi misanan itu paling istimewa. Ya. Kaya wong mangan marneng. Ya, ora patek ngudoni tapi nek wis kadung mau mandek. Itu kawin misanan. Makanya 24 tahun istri saya hamil 14 kali. Rekor 1. Ya. Siapa paman Abu Thalib? Bapak dari Sayyidina Ali, kakak dari Sayyid Abdullah, pakdenya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah susah? Disadari atau tidak, kebesaran seorang pemimpin, ada orang yang ada di belakang dan di sekelilingnya.
Paman Abu Thalib adalah yang membackup perjuangan Rasulullah dari sisi keamanan. Bukan karena Paman Abu Thalib orang yang galak, setiap ada orang yang tidak cocok kemudian dibunuh, tidak. Tapi beliau adalah priyantun yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Arab. Disegani itu nopo? Kemarin saya ngaji di MTSN, disegani ada dikai sarapan. Disegani. Dikai sarapan. Keberadaan Sayyid Abu Thalib di mata orang-orang kafir betul-betul punya pengaruh yang besar karena beliau orang yang sangat disegani oleh orang-orang kafir. Karena apa? Putra cucu dari Sayyid Abu Thalib, Abdul Muttalib. Putra cucu dari Sayyid Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mbahnya Rasulullah, bapaknya Paman Abi Thalib, bapaknya Sayyid Abdullah, bapaknya Paman Hamzah, bapaknya Abu Lahab. Itu priyantun yang sangat disegani di kalangan Arab. Maka ketika Sayyid Abu Thalib, walaupun beliau tidak marah, ketika orang-orang kafir yang darahnya selalu mendidih setiap melihat Rasulullah, itu kalau sudah terlihat Paman Abu Thalib, dia turun tensi, tidak berani macam-macam. Nah, yang sedemikian wafat, bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Rasulullah semakin dihina, semakin dicaci maki, karena sudah tidak ada yang disegani. Ya, lebih membikin Rasulullah tambah susah. Setelah 3 hari Sayyidah Khadijah wafat. Masya Allah. Paman Abu Thalib yang membackingi dalam keamanannya, Sayyidah Khadijah yang membackingi dalam pembiayaan perjuangan. Kedua-duanya wafat hanya dalam waktu 3 hari, bisa kita bayangkan. Masya Allah. Padahal penting orang-orang kaya untuk berjuang itu. Maka ulama harus punya backup orang-orang kaya. Ya, jadi yang kaya jangan medit. Ya, kalau yang kaya medit, kiai berjuang sendiri, ya mendem kiainya. Mau beli kapur tulis saja tidak ada uang, bagaimana bisa mengajar? Maka backup orang-orang kaya itu dibutuhkan. Ya. Orang kaya yang tidak iman dengan hartanya untuk berjuang tidak kalah pentingnya dengan yang berjuang itu sendiri. Dan ketahuilah, dipercayai atau tidak, di belakang Rasulullah ada yang main di belakang layar tentang pembiayaan perjuangan Rasulullah, yaitu istri beliau sendiri, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Ingin tahu kekayaan Siti Khadijah? 2/3 kekayaan yang ada di kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Bayangkan Pak, 2/3. Indomaret kalah. Indomaret sama Alfamaret digabung kalah. Nah, Indomaret sama Alfamaret se-Indonesia apa ada 1/3? Tidak ada. 1/10-nya juga tidak ada. Siti Khadijah 2/3 kekayaan Makkah adalah milik beliau, Sayyidah Khadijah. Habis untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa membayangkan seperti apa susahnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah haji? Ada?
Yang sudah umroh ada? Ada? Yang belum haji, belum umroh ada? Ada? Banyak? Kepingin apa enggak? Nah, kok enggak berangkat? Enggak banyak ya? Mudah-mudahan yang memundakkan, kalau memang tidak haknya, Allah akan membalasnya. Allahumma. Saya tidak berdoa apa-apa loh. Hanya Allah moga-moga membalasnya. Terserah Allah mau membalas semakin kaya ya monggo. Mau dibalas Allah semakin melarat ya monggo. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi haji, pergi umroh, melihat Gua Hira, di mana Rasulullah bertapa di Gua Hira 40 hari. Dengan ketinggian setinggi itu, Sayyidah Khadijah mengirim daharan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjat tebing gunung setinggi itu. Kalau saya perkirakan kalau 700 meter insya Allah ada. Di usia 55 tahun. Bayangkan, itu kalau terpeleset sudah wassalam sudah. Gunung di Makkah itu tidak ada tanahnya sama sekali, Pak. Batu-batu murni itu. Kalau ada orang terpeleset, ya wassalam sudah. Budal badil awake. Ya. Beliau seorang perempuan di usia 55 tahun datang ke Gua Hira mengirim daharan Rasulullah. Orang yang melihat Gua Hira kok tidak menangis bisa dipastikan, satu, orang ini belum pernah mendengar sejarah Siti Khadijah. Dua, kalau dia sudah pernah mendengar sejarah Siti Khadijah tidak menangis, pasti orang itu hatinya keras. Sekeras batu yang di depan Gua Hira. Pasti Pak. Kok orang kalau sudah umroh haji melihat Gua Hira, ingat Sayyidah Khadijah naik sampai ke sana di usia 55 tahun, pasti dia akan menangis. Pasti, tidak akan tidak. Dan seperti itu beliau mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Harus itu Pak. Harus menangis. Dan saya lihat memang jarang yang tidak menangis. Paling-paling yang tidak menangis yang tidak tahu cerita apa-apa. Bagaimana bisa menangis? Wong ceritanya saja tidak tahu. Wafat Sayyidah Khadijah, duka di atas duka. Masya Allah. Sampai pada tahun itu dikasih nama Amul Huzni, tahun berduka cita. Saya mau tanya, kalau bapak-bapak anaknya wafat, susah apa enggak? Kenapa susah? Kenapa susah? Gak ini angel loh Kang. Kalau bapak-bapak istrinya wafat susah enggak? Jangan bohong. Ada orang istrinya mati itu sininya nangis, sininya alhamdulillah itu ada. Jangan bohong. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul merasa kehilangan dua sosok yang membantu beliau
di dalam perjuangannya. Di situ ada namanya amul huzni. Maka Allah membahagiakan beliau dengan mengajak beliau kelencer. Dikelencerno. Mulane sampean nek sumpek supaya kelencer. Kelencer iku syariat, nggih. Aja salah paham. Kelencer mbok rawehi. Tapi kelencernya jangan ke tempat-tempat yang sepulang kelencer semakin sumpek. Nah, kelencer kok ke pantai, pulang dari kelencer tambah, sebelum kelencer sumpeknya 60%, pulang dari kelencer sumpeknya menjadi 70%, bertambah 10%, karena salah di dalam berkelencer. Ya coba. Rasulullah dikelencerkan untuk menghibur susah hati beliau, diajak kelencer ke langit, melihat arasy, melihat surga, menginguk neraka. Menginguk itu apa ya? Menengok ya. Menginguk neraka. Delok tapi sedilu itu nginguk. Masa mendelok sebentar. Itu Rasulullah dikelencerkan. Ayatnya Pak, kok bisa dimaknani dikelencerkan? Linuriyahu min ayat, untuk dilihatkan, untuk diperlihatkan, untuk Allah perlihatkan kepada Nabi kita min ayatina, sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu baru sebagian kecil min ayatina. Itulah diantara hikmah dari Isra. Tapi inti tujuan Isra Mi'raj tidak sebatas kelencer. Ini sampai kelencerlah, asal sepulang dari kelencer semakin ingat pada Allah. Ya, kalau bapak-bapak kelencernya kembali, wah, pulang sampai rumah istrinya dimarahi. Kamu itu sudah kulitnya kasar, hitam lagi. Tadi yang di Bali mulus semua. Ini kelencer yang salah alamat. Inti dari tujuan Isra Mi'raj bukan kelencernya, walaupun itu nilainya sangat amat luar. Berapa kadar iman Rasulullah bertambah ketika melihat arasy? Jangan ditanyakan berapa persen tambahnya. Berapa kekuatan iman Rasulullah ketika melihat surga? Jangan ditanyakan seberapa tinggi derajat imannya Rasulullah. Berapa bertambahnya kadar iman Rasulullah ketika menginguk neraka? Jangan dipertanyakan lagi. Berapa keimanan Rasulullah bertambah ketika melihat Sidratil Muntaha? Ini ada tempat yang tidak pernah ada manusia atau alat ukur yang bisa untuk mengukur, saking besar ya. Tapi Rasulullah mampu melihat dari ujung ke ujung. Maka di dalam akhir ayat, innahu huwas samiul basir. Ini ba'dul mufassirin, hu ini rujuknya ke Rasulullah, Pak. Saya cocok dengan ahli tafsir yang ekstrim. Kalau innahu huwas samiul basir itu rujuknya kepada Allah, sudah tidak heran. Allah yang bikin loh. Allah yang bikin aras, Allah tahu seberapa lebarnya aras. Yo maklum yang bikin loh. Orang yang bikin tapi tidak tahu yang dibikin itu namanya orang goblok. Jadi Allah tahu seberapa besarnya Sidratul Muntaha, seberapa ukurannya Sidratul Muntaha. Karena apa? Allah yang bikin. Tapi Rasulullah mampu melihat dari ujung ke ujung. Innahu huwas samiul. Ini tafsir yang ekstrim betul. Tapi saya cocok. Tafsir ekstrim. Innahu huwas samiul basir. Nah, pendek cerita, Rasulullah mendapat wahyu apa?
sholat. Sesuai perjanjian 1 jam. Ini tinggal 20 menit. Siapa? Oh, boleh dikorting ya? Apa tujuan inti dari Isra Mi'raj? Mengambil wahyu sholat 5 waktu. Ketahuilah, ibadah yang diperintahkan Allah pertama kali sebelum yang lainnya adalah sholat. Jadi Rasulullah 11 tahun kurang lebih di Madinah itu belum ada perintah ibadah, Pak. Hanya pembenahan iman itu 11 tahun. Belum ada ibadah apa, belum ada. Karena awal ibadah diperintah adalah sholat. Dan ketahuilah, ibadah yang hilang dari muka bumi nanti pertama kali juga sholat. Ibadah yang akan dihisab di sisi Allah pertama kali sebelum yang lainnya diutik-utik itu sholat. Ketika sholat itu bagus, sempurna, lainnya tidak diutik-utik karena mesti baiknya. Tidak ada orang yang sholatnya baik, sempurna, benar, kemudian dia kaya tapi medit, tidak ada. Dia pejabat tapi sombong, tidak ada. Apalagi bintang 1. Jenderal bintang 9 dulu tidak sombong. Jenderal NU kan bintang 9. Ada yang bintang 7, itu jenderalnya puyer. Ya. Jenderal bintang 9 tidak ada yang sombong sedikit pun kalau dia ahli sholat dengan benar dan baik. Loh, kok ada linmas sombong? Linmas, saya tidak menyampaikan linmasnya, tapi jenderal tidak mampu sombong kok linmas sombong karena tidak sholat. Coba kita bayangkan, siapa yang bisa sombong? Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, apalagi hanya jenderal bintang 3 ya, rambut atau itu. Enggak, Rembo, saya cerita film kok. Rembo itu. Sampeyan yang ngait-ngaitkan. Ya. Itu bisa sombong. Karena apa? Enggak sholat. Bisa dipastikan, bisa dipastikan. Tidak ada ceritanya orang sekaya apapun keluar sombong, medit tidak zakat, jenderal setinggi apapun keluar sombong menganiaya yang kecil, tidak pernah ada, tidak pernah ada. Itu kekuatan sholat. Kok bisa? Saya mau tanya. Anggota tubuh manusia yang nampak mata yang paling mulia apa? Ini ternyata ketularan anak-anak sekarang. Pilihan ganda. Ingkang harus pilihan ganda yang ngalih iso. Maka saya adalah orang yang tidak cocok, tidak setuju ulangan dibikin pilihan ganda. Karena membodohkan orang yang kepengen pinter. Bahasa kerennya, pilihan ganda adalah penggoblokan nasional. Boleh kan punya pendapat? Boleh. Negara demokrasi kok. Metode pilihan ganda jawablah soal ini adalah penggoblokan nasional. Saya dulu itu masih gelem sinau sebelum ulangan dibikin pilihan ganda. Begitu metode pilihan ganda, saya ndak mau sinau. Buat apa wong jawaban ada kok sinau? Dan anak yang potongan keset semakin ndak kepengen sinau. Ulangan pilihan ganda itu ada anak yang soalnya tanpa dibaca
jawabannya tanpa dibaca. Sampai percaya? Ora percaya biar atau mulang. Tidak pernah jadi guru. Soal itu kalau jawablah dengan pilihan ganda, anak yang keset, ada yang soalnya tidak dibaca, jawabannya juga tidak dibaca. Dia datang langsung ngantuk. Begitu ngelilir, nomor 12 apa? Dan tidak usah pikir-pikir, wong jawabannya A. Coba kalau jawablah, nomor 12 adalah siapa saja yang mempertahankan ini. Belum sempat nulis konangan guru deh. Lah sekarang gurunya sudah tidak ngetes, gurunya tidak biji, sing biji komputer. Gobloknya semakin sempurna. Komputerku benda mati apa makhluk hidup? Benda mati kan? Ada karya makhluk hidup dinilai benda mati. Itu yang goblok komputernya apa manusianya? Dan ini adik-adik biar tahu, biar nanti tetap sinau. Beda dengan ketika saya ulangan sebelum dikasih pilihan ganda, ya. Jawablah pertanyaan. Pasti akan sinau. Anda akan mungkin bisa jawab tanpa, walaupun seandainya yang disinauni semalam tidak ada yang keluar, delalah. Tapi yang disinauni tetap hafal, dapat ngelmu. Ini metode kuno yang ada hanya di pesantren sekarang. Maka pesantren pendidikan yang luar biasa. Bukan nyepelekan yang lain, tapi memuja yang ada. Boleh. No? Nah, mudah-mudahan ya suara ini terdengar sampai pusat. GR, tahu GR? Gendeng rak rasa. Tadi tak tanya, ndak ada yang jawab. Sekarang pilihan ganda. Anggota tubuh manusia yang nampak mata yang paling mulia adalah tangan, B. kaki, C. perut, D. batuk. Apa? Loh, menjadi bisa semua kan? Kenapa harus belajar? Jawaban ada di situ. Ya, ini menurut saya. Sampeyan bisa membuktikan orang yang sholatnya baik, benar dan sempurna tidak akan pernah sombong, kikir, ngawur, dolim. Apalagi yang dosa besar, Pak. Yang kecil pun akan takut. Pengaruh dari apa? Batuk yang semulia ini 1 hari 1 malam harus diletakkan ke tanah berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? 17. Orang tahu sholat nih ketara. Pilihan gadane. 5, 17, 34. Piro? 34. Mergo sak rakaat sujude penggale. Leres nggih? Iki dijupuk sing wajib tok niku. Durung nek wonge rada sregep ana duha, ana witir, ada macam-macam. Nggih. Kita bisa membayangkan batuk yang semulia ini harus diletakkan di atas tanah 1 hari 1 malam 34 kali. Siapa yang akan keluar sombongnya? Saya kepingin tahu orangnya. Siapa orang kaya yang kikir? Saya minta tahu orangnya. Tidak ada, Pak. Kalau tidak percaya, sampai carikan.
Kalau sampean mampu mencarikan orang yang sholatnya tekun, baik benar, kaya tapi kikir, jabat tapi sombong, menganiaya rakyat. Kalau sampean dapat mencarikan satu saja, tak kasih hadiah mobil saya itu. Ya fat-fat lah tapi lumayan. Niku nek 500.000 nggih payu tesih. 500 juta. Angger sing tuku gelem. Kalau tidak mau jangan salahkan saya. Ya, coba saya mencarikan Pak. Nah, kalau tidak percaya, buktikan pada diri sendiri. Wis bathuk kon nyelehno lemah 34 kali setiap semeleh disuruh mengingat-ingat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hai kamu sholikin yang sedang sujud, hai kamu sholikah yang sedang sujud, hai kamu si fulan yang sedang sujud, ketahuilah minha khalaqnakum, teko njero lemah kowe ndek bentak gawe. Dulu dibuat dari situ. Wa fiha nu'idukum, sebentar lagi kamu akan kukembalikan ke situ. Kalau sudah yang ini, Pak. Kalau sudah yang ini, siapa yang berani sombong? Wa fiha nu'idukum. Setiap kita berdosa pasti lali akan kematian. Pasti. Orang yang ingat mati tidak akan pernah berdosa. Coba wong sing senengane nyopet lagi ngene terus elek. Wah aku lagi ngene li mati ngono. Ya akan tidak jadi, Pak. Wong sing senengane zina terus mikir, wah aku pas aku ngingkring dhuwur. Mati ngono piye. Pasti akan selesai, tidak akan diteruskan. Karena ingat akan kematian. Nah ini Pak, ini diletakkan di sini. Pikiran menjadi jernih, seluruh darah fokus ke sini, Pak. Minum. Maka teori dokter Muslim, kalau kamu sujud jangan hanya sebentar. Biarkan darah fokus ke batuk semua. Sambil dibikin mengingat tadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari dalam sini nanti kamu akan kukeluarkan lagi dalam waktu yang lain. Untuk apa? Semua harus dipertanggungjawabkan. Wis tekan kono blas, Pak. Blas ora wani apa-apa menungso. Ya Allah. Tidak akan ada apa-apanya kita, yang ada hanya tangisan, minta doa kepada yang lain, berdoa untuk diri sendiri, mencari ridho Allah Subhanahu. Kalau yang jenderal mencari ridho Allah, kalau yang rakyat menjadi ridho Allah, kalau yang pejabat mencari ridho Allah, kalau anak buahnya mencari ridho Allah, kalau orang tua mencari ridho Allah, anak mencari ridho Allah, suami mencari ridho Allah, istri mencari ridho Allah, satu pun tidak ada orang bertengkar di muka bumi. Itu artinya sudah berada di surga sebelum wafat. Tapi angel nggih napa mboten? Lan dunya yang niki tergantung kita masing-masing. Di mana kita akan memposisikan diri kita, Pak? Semua dicawisi oleh Allah. Pengen mendem, ada enggak? Dan Allah membikin arah enggak? Iya. Pengen makan sate, ada enggak? Babi? Ada. Yang bikin babi siapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tinggal kita ini mau memposisikan tubuh di mana. Mulai kita bangun sampai tidur lagi. Tidur lagi. Bangun lagi. Mbak Suret. Bangun. Tidur lagi. Masya Allah. Saya melihat Mbak Suret
sosok makhluk yang diciptakan Allah di akhir hidup untuk menghibur sekian ratus juta manusia dan setelah itu ditinggal wafat. Tidak ada orang viral seperti Mbah Surip. Hanya berapa bulan. Kok seandainya dulu Mbah Surip menangi Android, waya raya. Loh, berapa subscribe-nya? Mbah Surip. Nah, untung dia tidak menangi Android. Dulu kan tidak Android, baru ringtone itu saja sudah laris lumayan. Hanya berapa kalimat itu? Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak toh? Sampai tahu isyarah apa itu Mbah Surip? Siapa yang hidup di muka bumi dengan perbuatan yang baik keluar dari alam barzah, ada sosok manusia satu yang menemani dari alam barzah. Kalau dia orang soleh, sosok itu cantiknya minta ampun kalau dia perempuan. Kalau dia lelaki, sosok itu tampannya minta ampun. Baunya harum, orangnya tampan, sopan, terus ngomong. Ketika kamu di dunia tak ajak sholat, kamu mau. Tak ajak puasa, kamu mau. Yang lain minum es sprit, kamu hanya ngelek itu, plak. Tidak berani muka. Sekarang, ayo ikut aku. Tak gendong kemana-mana loh. Itu Mbah Surip pesan moralnya. Jangan dikira tanpa guna itu doa. Itu apalah. Semua yang hadir yang saya muliakan ini sudah 1 jam. Saya takut melanggar aturan. Kenapa ya? Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau masih kurang lama nanti disetel lagi di Facebooknya. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal matalib wal maqasid wa tamna'u anna syarra kulli aduwwin hasid. Barik lana fi hayatina, fi umurina, fi arzaqina, fi ahlina, fi auladina, fi hadzal yawm wa hadzal syahr wa hadzal sabah wa hadzal liqa wa hadzal ijtima'. Waj'al ijtima'ana hadza ijtima'an qalbiyya, ijtima'an ruhaniyya, ijtima'an mahmiyya, ijtima'an mardiyyan indaka ya rabbal alamin. Allahumma kama qad akramtal anbiya wal mursalin wal ulama wal awliya was sholihin bimutaba'ati sayyidil mursalin fa akrimna ma'ahum bil mutaba'ati lahum zahiran wa batina. Allahumma ij'al hadhil madrasah madrasatan nafi'ah, madrasatan mubarakah, madrasatan mardiyah, madrasatan fiha ridhaka wa fiha rahmatuka wa fiha fadluka ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya terus mohon pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.